Nama saya Karyo. Umur saya sudah lewat kepala 5. Rambut pun sudah lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Di usia seperti ini, mestinya saya sudah duduk tenang di depan rumah, menggendong cucu sambil menyesap kopi hitam. Tapi hidup di zaman sekarang tidak segampang membalik telapak tangan. Bagi orang kecil seperti saya, beristirahat berarti tidak makan. Pekerjaan saya seorang kusir dokar. Ya, kereta kuda kayu yang sekarang mungkin dianggap sebagian orang sebagai barang antik atau sekedar tumpangan wisata. Tapi bagi saya, dokar ini adalah nyawa. Sudah puluhan tahun saya memegang kendali kuda, menyusuri aspal yang semakin panas dan padat oleh kendaraan bermesin. Dulu, dokar adalah primadona. Dari pasar sampai stasiun, orang berebut naik dokar saya. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Anak-anak muda lebih suka memencet layar ponsel, menunggu ojek atau taksi online datang menjemput tepat di depan pintu rumah mereka. Suara derap kaki kuda saya, tuk tik tak tik tuk, sekarang dianggap sebagai pengganggu kecepatan lalu lintas. Kalau saya lewat jalan protokol, klakson motor dan mobil bersahutan, seolah menyuruh saya cepat alih-alih menepi ke lubang sejarah. Karena di siang hari penumpang semakin langka, saya seringkali terpaksa menarik dokar sampai larut malam, mencari orang-orang yang mungkin tertinggal bus terakhir atau pedagang pasar yang butuh angkutan barang yang murah. Namun, menarik dokar di malam hari di kota kecil Jawa Tengah ini punya resikonya sendiri. Bukan cuma soal begal atau angin malam yang menusuk tulang, tapi soal penumpang yang tidak punya raga. Malam itu, gerimis tipis mengguyur aspal. Aroma tanah basah bercampur dengan bau keringat kuda saya, si Manis. Si Manis ini kuda yang setia, sudah menemani saya hampir 7 tahun. Dia biasanya tenang, tapi kalau sudah lewat tengah malam, telinganya sering bergerak-gerak gelisah, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa saya tangkap. Saya duduk di bangku depan, menarik sarung untuk menutupi paha yang mulai linu karena rematik. Lampu jalanan kuning remang-remang membuat bayangan pepohonan di pinggir jalan tampak seperti raksasa yang sedang membungkuk. Ayo Nis, satu tarian lagi, terus kita pulang. Beli dedak buat kamu, beli beras buat di rumah, bisik saya pada si Manis. Jalanan sudah sepi, hanya sesekali motor lewat dengan kecepatan tinggi. Di pojok pertigaan, dekat pemakaman umum yang rimbun dengan pohon kamboja, saya melihat seseorang berdiri. Seorang wanita mengenakan kebaya hijau tua dengan selendang putih yang melingkar di bahunya. Dia berdiri mematung, kepalanya menunduk. Hati saya merasa senang. Alhamdulillah, ada penumpang, pikir saya. Saya tidak menaruh curiga. Di daerah sini masih ada orang-orang tua yang lebih nyaman naik dokar daripada motor. Dokar, Pak. Suaranya lembut, sangat datar, nyaris tenggelam oleh suara rintik hujan. Inggih, Bu. Monggo, mau kemana? Tanya saya sopan, sambil membenahi posisi duduk agar dokar seimbang. Ke desa seberang, lewat jalan pintas, di bawah pohon beringin kembar itu, Pak, jawabnya. Dia naik dengan gerakan yang sangat ringan. Saya bahkan tidak merasakan guncangan pada per dokar saat dia menapakkan kaki ke injakan besi. Si Manis tiba-tiba meringkik pendek, kakinya menggaruk-garuk aspal. Wes Nis, ayo jalan, perintah saya. Dokar pun mulai bergerak. Suara roda kayu yang beradu dengan aspal basah terdengar begitu keras di tengah kesunyian malam. Sepanjang jalan, saya mencoba mengajak bicara, sekedar untuk mengusir kantuk dan suasana mencekam. Tadi dari mana, Bu?
Malam-malam begini kok masih di pinggir jalan? Tidak ada jawaban. Apa habis dari rumah sedulur? Memang sekarang cari angkutan susah ya kalau sudah jam 1 begini. Sambung saya lagi. Tetap hening. Saya melirik dari kaca spion kecil yang saya pasang di samping tiang dokar. Wanita itu masih ada di sana, duduk tegak di bangku belakang. Matanya menatap lurus ke depan, atau mungkin menatap punggung saya. Wajahnya pucat pasi, terkena cahaya lampu jalan yang lewat. Saat kami memasuki area jalan setapak, yang kanan kirinya adalah kebun jati yang rimbun. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Si manis mulai berjalan zigzag. Kepalanya menggeleng-geleng gelisah. Bau melati yang sangat kuat menyengat hidung saya. Bukan bau bunga melati segar, tapi bau melati yang sudah layu dan agak busuk. "Sampun sampai, Pak, berhenti di sini saja," bisik wanita itu tepat di telinga saya. Padahal di sini tidak ada rumah, hanya ada sebuah jembatan tua dengan sungai kecil di bawahnya. Saya menarik tali kendali menghentikan dokar. "Sampai sini berapa, Pak?" tanyanya. 10.000 saja, Bu," kata saya. Saya menunggu dia turun dan memberikan uang. Namun, tidak ada suara orang melompat turun. Tidak ada suara langkah kaki. Penasaran, saya menoleh ke belakang. Bangku belakang kosong. Hanya ada 2 lembar daun kamboja yang masih basah tergeletak di atas jok kulit yang tadi didudukinya. Saya terdiam. Jantung saya berdegup kencang, tapi saya tidak berteriak. Ini bukan kali pertama. Saya menghela nafas panjang, mengusap wajah yang basah karena gerimis. "Walah Gusti, dikerjai lagi," gumam saya. Saya segera memacu si manis keluar dari tempat itu. Di sepanjang jalan pulang, saya mendengar suara tertawa kecil yang melengking dari balik pepohonan jati. Suara itu mengikuti gerak dokar saya sampai saya mencapai jalan besar yang diterangi lampu merkuri. Menjadi kusir dokar di era ojek online ini memang menguji kesabaran. Terkadang seharian saya hanya dapat 2 penumpang. Itu pun cuma jarak dekat yang ongkosnya tidak seberapa. Istri saya di rumah tidak pernah mengeluh, tapi saya tahu dia seringkali mengirit bumbu dapur agar uang belanja cukup untuk beberapa hari. Itulah alasan kenapa saya tetap nekat keluar malam. Bagi saya, lebih menakutkan melihat panci di dapur kosong daripada melihat hantu di pinggir jalan. Beberapa hari setelah kejadian wanita berkebaya itu, saya kembali mencari peruntungan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Orang-orang di sana biasanya lebih memilih berdiam diri di rumah. Jalanan sangat lengang. Saya melewati depan pasar lama yang bangunannya masih peninggalan Belanda. Di sana, seorang pria tua membawa keranjang bambu besar melambai ke arah saya. Pria itu memakai caping. Bajunya hitam-hitam seperti petani zaman dulu. "Pak, bisa antar ke gudang tua di ujung jalan sana? Saya mau antar sayur," katanya. Suaranya berat dan serak. Saya melihat keranjangnya, isinya penuh dengan bungkusan-bungkusan besar. Dia menaikkan keranjang itu ke bagian belakang dokar, lalu duduk di samping saya, di bangku depan. Ini agak tidak biasa. Biasanya penumpang duduk di belakang. "Bapak rajin sekali, jam segini masih antar barang," kata saya mencoba ramah. Pria itu hanya mengangguk kecil. Wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang capingnya. Bau tanah yang sangat menyengat keluar dari tubuhnya, seperti bau tanah makam yang baru saja digali. Selama perjalanan, pria ini tidak banyak bicara. Namun, setiap kali dokar melewati lampu jalan, saya memperhatikan kakinya. Kaki itu tidak memakai alas kaki. Jarinya panjang-panjang dan kukunya kotor oleh tanah hitam yang tebal. Dan yang membuat bulu kuduk saya meremang, kakinya tidak menapak pada injakan kayu dokar.
kakinya menggantung lemas, seolah-olah sendinya sudah lepas. "Bapak aslinya mana?" tanya saya, mencoba menghilangkan kecemasan. "Saya dari bawah, Pak. Sudah lama di sana," jawabnya pendek. "Dari bawah? Mungkin maksudnya desa di bawah lereng gunung," pikir saya mencoba berpikir positif. Kami sampai di gudang tua itu. Bangunan besar yang pintunya sudah berkarat dan ditumbuhi semak belukar. Tidak ada kehidupan di sana. "Ini uangnya, Pak. Kembaliannya ambil saja," katanya sambil menyodorkan kepingan logam. Saya menerimanya. Terasa dingin sekali di telapak tangan saya. Pria itu menurunkan keranjangnya dengan tenaga yang luar biasa besar untuk orang seukurannya. Lalu berjalan menembus pintu gudang yang tertutup rapat. Ya, dia tidak membukanya. Dia menembusnya begitu saja seperti uap. Saya segera menyalakan lampu minyak saya untuk melihat kepingan logam yang dia berikan. Bukan kepingan koin. Di telapak saya terdapat 3 keping bunga melati yang dibungkus dengan kain kafan kecil yang sudah kotor. Saya menghela nafas lagi. Setidaknya mereka tidak minta kembalian. Canda saya pada diri sendiri. Meskipun tangan saya sedikit gemetar. Gangguan-gangguan itu mulai menjadi hal yang biasa bagi saya. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka seolah mulai bermain-main dengan keselamatan saya. Pernah suatu ketika, saat saya sedang asyik melamun di atas dokar, tiba-tiba kendali kuda saya terasa sangat berat. Si manis tiba-tiba berlari kencang tanpa kendali. Dia meringkik ketakutan. Matanya melotot. Saya mencoba menarik tali kendali sekuat tenaga. Tapi rasanya ada tangan tak kasat mata yang ikut menarik tali itu ke arah yang salah. Di depan saya ada jurang kecil yang biasanya dipagari. Tapi malam itu pagar itu tampak hilang. Dokar saya melesat menuju kegelapan. "Astagfirullah, Nis, berhenti!" teriak saya. Tepat sebelum roda dokar menyentuh bibir jurang, saya melihat seorang anak kecil tanpa kepala duduk di atas kepala si manis. Anak itu memegang telinga kuda saya. Begitu saya meneriakkan takbir, anak itu melompat jatuh ke bawah dan menghilang. Si manis berhenti mendadak, membuat saya nyaris terlempar ke depan. Saya turun dengan gemetar, mengelus kepala si manis yang berkeringat hebat. "Sabar, Nis, sabar. Kita cuma cari makan. Mereka harusnya tahu itu," bisik saya. Pekerjaan ini benar-benar membuat saya lelah secara mental. Setiap kali saya melihat bayangan di pinggir jalan, saya harus bertarung dengan pikiran saya sendiri. Apakah itu orang sungguhan yang butuh bantuan? Atau hanya mereka yang ingin menguji nyali saya? Suatu malam, saya bertemu dengan sesama kusir dokar senior, Pak Lek Slamet. Kami sering mangkal di dekat stasiun sambil menunggu kereta terakhir. Pak Lek Slamet sudah lebih lama menarik dokar daripada saya. "Masih sering narik malam, yo?" tanya Pak Lek Slamet sambil menghisap rokok lintingnya. "Ya, bagaimana lagi, Lek? Kalau cuma siang, tidak cukup buat bayar listrik sama beli dedak," jawab saya. "Hati-hati, yo. Belakangan ini, penghuni di jalur selatan lagi galak. Banyak ojek online yang lari ketakutan kalau lewat sana jam 2 pagi. Katanya pada penumpang yang kalau ditanya tujuannya, malah nunjuk ke arah kuburan massal zaman Londo," cerita Pak Lek Slamet dengan nada serius. "Saya sudah sering ketemu, Lek. Yang penting kita tidak ganggu mereka. Tapi ya itu, capek di badan, capek di hati kalau sudah dikerjain terus." Pak Lek Slamet menepuk bahu saya. "Bawa garam sama bawang putih di bawah jok, yok. Orang tua zaman dulu bilang, itu bisa sedikit menangkal mereka yang suka iseng. Dan satu lagi, jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu, tapi orangnya tidak kelihatan." Saya mengangguk.
menghargai saran senior saya itu. Meskipun saya tahu, di dunia seperti ini, doa adalah senjata yang paling ampuh. Malam berikutnya, saya melewati jalan setapak dekat sungai yang airnya sedang meluap karena hujan di hulu. Suara gemericik air terdengar seperti suara bisikan orang banyak. Di bawah lampu jalan yang mati nyala, saya melihat seorang pemuda duduk di atas batu besar. Dia menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya menghentikan Dokar. "Mas, kenapa malam-malam di sini? Bahaya, air lagi naik." Pemuda itu mendongak. Wajahnya sangat tampan, tapi matanya bengkak. "Saya ditinggal pacar saya, Pak. Kami janji mau bertemu di sini, tapi dia tidak datang. Saya mau pulang ke desa sebelah, tapi kaki saya lemas." Saya merasa kasihan. Ini sepertinya manusia sungguhan, pikir saya. Emosinya terasa begitu nyata. Kesedihannya menular. "Ayo, naik Mas. Bapak antar sampai depan rumah, gratis, tidak usah bayar," kata saya tulus. Pemuda itu naik. Dia duduk di bangku belakang. Sepanjang jalan, dia bercerita tentang rencana pernikahannya yang gagal, tentang orang tuanya yang tidak setuju, dan tentang betapa dia ingin mengakhiri hidupnya. Saya mendengarkan dengan seksama. Sesekali memberikan nasihat sebagai orang tua. "Hidup itu memang berat, Mas. Tapi bunuh diri bukan jalan keluar. Kasihan orang tua kamu," kata saya bijak. "Bapak benar. Tapi rasanya sakit sekali, Pak. Leher saya sakit sekali," katanya. Saya melihat ke spion. Pemuda itu memegang lehernya. Tiba-tiba, kepalanya terkulai ke samping dengan sudut yang tidak masuk akal. Tulang lehernya terdengar berderak kaku. Lidahnya menjulur, panjang keluar. Matanya melotot dan berubah menjadi gelap. Wajahnya yang tampan berubah menjadi biru kehitaman. "Bapak tahu tidak rasanya digantung di pohon beringin itu?" tanyanya dengan suara yang sudah berubah menjadi geraman. Saya menelan ludah. Astagfirullahaladzim. Saya terus memacu si manis, tidak berani menoleh lagi. Saya merapalkan doa sebisa saya. "Tolong turun, Mas. Saya tidak mau ikut urusan kamu," kata saya tegas meskipun suara saya bergetar. Suara tangisannya kembali terdengar, tapi kali ini bercampur dengan suara tawa. Perlahan, beban di belakang Dokar terasa ringan. Saat saya memberanikan diri melirik spion, bangku itu sudah kosong. Hanya ada sisa bau busuk yang sangat tajam yang tertinggal di udara. Sesampainya di rumah, saya terduduk di depan pintu. Istri saya keluar, membawakan segelas air putih hangat. "Kenapa, Pak? Ketemu lagi?" tanya istri saya seolah sudah tahu. "Iya, Bu. Kali ini yang bunuh diri." Rasanya makin hari mereka makin berani menampakkan diri yang seram-seram, jawab saya sambil meminum air itu. Istri saya mengalus punggung saya. "Mungkin Bapak harus istirahat dulu beberapa hari, atau nariknya sampai jam 10 saja." "Tidak bisa, Bu. Besok uang sekolah si Ragil harus dibayar. Belum lagi cicilan koperasi. Bapak tidak apa-apa, sudah biasa. Cuma ya itu, kadang hati ini rasanya perih dikerjain terus." Zaman sekarang, saingan kusir Dokar bukan cuma hantu, tapi juga teknologi. Kadang saya merasa hantu-hantu ini lebih menghargai keberadaan saya daripada manusia-manusia modern. Hantu masih mau naik Dokar saya, meskipun bayarnya pakai daun atau melati. Manusia sekarang, menengok pun tidak. Pernah suatu sore, saya mangkal di depan mall baru yang megah. Anak-anak muda keluar dengan pakaian bagus, menenteng tas belanjaan. Saya menawarkan jasa saya dengan ramah. "Dokar, Dek, mau keliling kota?" Mereka cuma melirik, lalu tertawa kecil.
Hari gini naik dokar. Kuno pak, bawa kotoran kuda lagi. Mending pesan ojol, 5 menit sampai. Kata-kata itu rasanya lebih sakit daripada gangguan hantu di tengah malam. Bau kotoran kuda, itu bau kehidupan saya. Bau yang memberi makan dan sekolah. Tapi, ya sudah. Saya tidak bisa memaksa. Malam harinya, saya kembali menyusuri jalanan sunyi. Saya melihat seorang driver ojek online sedang menepi di bawah lampu jalan. Wajahnya tampak sangat pucat. Motornya masih menyala, tapi dia berdiri mematung menatap ke arah semak-semak. Saya menghentikan dokar di dekatnya. Ada apa mas? Driver itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Pak, tadi saya antar penumpang ke rumah di ujung jalan itu. Pas sampai, rumahnya ternyata kuburan semua. Dan pas saya cek aplikasi, pemesannya tertulis nama ibu saya yang sudah meninggal setahun lalu. Saya turun dari dokar, menepuk bahunya. Sabar mas, di jalanan malam begini, hal begitu memang sering terjadi. Mereka cuma hendak menyapa. Driver itu langsung tancap gas tanpa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata, ojek online pun tidak luput dari gangguan penumpang yang sama. Setidaknya, saya punya teman dalam penderitaan ini. Ada satu tempat yang paling saya hindari jika sudah lewat tengah malam. Jembatan Merah. Konon, jembatan itu dibangun di atas bekas lokasi eksekusi zaman dulu. Arusnya deras, dan suaranya selalu terdengar seperti rintihan orang kesakitan. Namun, malam itu saya terpaksa lewat sana karena jalan utama sedang ada perbaikan aspal. Saat dokar saya baru saja menapak di aspal jembatan, si Madis berhenti mendadak. Dia tidak mau melangkah seinci pun. Dia mulai gemetar, kakinya lemas. Ayo Nis, cuma lewat sebentar, ujuk saya. Tiba-tiba, dari arah bawah jembatan, muncul kabut putih yang sangat tebal. Kabut itu perlahan membentuk formasi. Saya melihat barisan orang tanpa kepala berjalan beriringan menyeberangi jembatan. Mereka tidak bersuara, hanya suara langkah kaki yang seragam. Dek, dek, dek. Saya mematung di atas dokar. Bau darah yang sangat anyir memenuhi udara. Salah satu dari mereka berhenti tepat di samping dokar saya. Meskipun tidak punya kepala, saya merasa dia sedang melihat saya. Dia mengangkat tangannya menunjuk ke arah cambuk yang saya pegang. Saya segera menjatuhkan cambuk itu. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, bisik saya dengan suara hampir hilang. Barisan itu terus berjalan sampai menghilang di ujung jembatan. Begitu mereka hilang, kabut itu pun sirna. Si Manis langsung lari kencang-kencangnya tanpa saya perintah. Malam itu, saya memutuskan untuk pulang lebih awal. Tenaga saya habis bukan karena menarik kendali, tapi karena menahan rasa takut yang luar biasa. Malam yang lain, gangguan datang dalam bentuk yang berbeda. Saya baru saja mengantar seorang penumpang, manusia sungguhan, ke stasiun. Uang di kantong saya lumayan banyak malam itu. Hati saya sedikit riang. Ketika melewati jalanan yang agak gelap, saya merasa dokar saya menjadi sangat berat. Si Manis tersengal-sengal. Nis, kamu capek ya? Tanya saya. Saya menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada roda yang tersangkut. Alangkah terkejutnya saya melihat bangku belakang penuh sesak. Bukan oleh satu atau dua orang, tapi oleh belasan makhluk kecil bertubuh hitam, bermata merah, dengan taring kecil. Mereka sedang berebut tas kecil tempat saya menyimpan uang receh. Hah? Tuyul! Teriak saya spontan. Mereka menoleh ke arah saya, lalu tertawa dengan suara yang cempreng dan menyakitkan telinga. Salah satu dari mereka mencoba menggigit tangan saya. Saya teringat kata Pak Lek Selamat. Saya merogoh kantong kecil di bawah jok, mengambil segenggam garam, lalu melemparkannya ke arah mereka. Pergi kalian, lungo!
Ini uang buat anak saya sekolah, teriak saya marah. Garam itu mengenai tubuh mereka dan mengeluarkan asap kecil. Mereka berteriak kesakitan dan melompat keluar dari dokar satu persatu, menghilang di balik kegelapan malam. Saya segera memeriksa kantong uang saya. Alhamdulillah, masih ada. Namun sejak saat itu saya sadar, gangguan hantu bukan cuma soal menakut-nakuti, tapi ada juga yang ingin merugikan secara materi. Kejadian yang paling aneh terjadi di jalan protokol kota. Jalan yang seharusnya terang dan ramai. Saat itu pukul 1 pagi. Saya sedang berjalan santai menyusuri pinggir jalan. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara derap kaki kuda yang sangat banyak. Saya menepi, mengira ada pawai atau patroli polisi berkuda. Namun, yang lewat di samping saya adalah sebuah kereta kencana emas yang sangat megah. Keretanya bersinar terang, ditarik oleh 8 ekor kuda putih yang gagah. Kursinya mengenakan pakaian prajurit kerajaan zaman dulu. Di dalam kereta itu duduk seorang wanita cantik dengan pakaian kebesaran ratu. Dia tersenyum ke arah saya. Anehnya, kendaraan-kendaraan bermesin yang lewat seolah tidak melihat kereta itu. Sebuah mobil melaju kencang dan menembus tubuh kuda putih itu tanpa terjadi kecelakaan. Kereta itu berjalan di dimensi yang berbeda, namun saya bisa melihatnya dengan jelas. Salah satu pengawal yang berkuda di samping kereta berhenti sejenak di samping dokar saya. Teruslah bekerja, Pak Kusir. Sampean adalah penjaga tradisi di dunia yang sudah melupakan asalnya, kata pengawal itu dengan suara yang bergema seperti di dalam goa. Dia memberikan sebuah koin emas kepada saya sebelum memasuk kudanya menyusul kereta kencana yang menghilang di kegelapan. Saya menatap koin itu. Kali ini, koin itu tidak berubah menjadi daun atau bunga. Koin itu tetap emas murni. Saya menyimpannya rapat-rapat sebagai azimat, bukan untuk dijual, tapi sebagai pengingat bahwa di antara gangguan-gangguan seram, ada juga penghormatan dari mereka yang mengerti nilai dari sebuah perjuangan. Sudah hampir sebulan saya merasa diikuti oleh bau melati. Di rumah, di jalan, bahkan saat saya sedang memandikan si manis di sungai sore hari. Bau itu seolah menempel di baju dan kulit saya. Pak, Bapak pakai minyak wangi apa? Tanya istri saya suatu pagi. Kok baunya melati terus, tapi agak aneh baunya. Saya hanya tersenyum kecut. Mungkin karena sering antar tamu malam-malam, baunya nempel Bu jadinya. Sebenarnya saya merasa ada yang ikut dengan dokar saya secara permanen. Bangku belakang seringkali terasa dingin, meskipun matahari sedang terik. Si manis juga sering menoleh ke belakang dengan tatapan curiga. Malam itu, saya memutuskan untuk berbicara dengan dia. Saya menghentikan dokar di tempat yang sepi. Saya duduk di bangku belakang, tempat yang biasanya diduduki penumpang. Nek, atau Mbak, atau siapapun yang ada di sini, saya tahu sampean ikut. Saya tidak melarang, asal jangan ganggu si manis dan jangan ganggu rezeki saya. Saya ini cuma orang kecil yang cari makan, kata saya bicara pada udara kosong. Seketika, suhu di dokar menjadi sangat hangat. Bau melati yang busuk berubah menjadi bau melati segar yang sangat wangi. Saya merasakan sebuah tangan yang sangat lembut mengusap punggung saya sejenak, lalu hilang. Sejak saat itu, setiap kali saya narik malam, saya merasa dokar saya lebih ringan. Bahkan seringkali saya merasa ada yang membantu mendorong dokar saat kami melewati tanjakan yang terjal. Ternyata, jika kita mau sedikit berkomunikasi dengan hati yang tulus, mereka pun bisa menjadi teman. Suatu malam, saya benar-benar tidak punya uang. Beras di rumah tinggal segenggam. Saya narik dokar dengan hati yang sangat sedih. Air mata saya hampir jatuh saat melihat si manis juga tampak lemas karena porsi dedaknya saya kurangi. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berpakaian seperti putri keraton
muncul di pinggir jalan. Diminta diantar ke sebuah mata air di tengah hutan. Saya sebenarnya ragu. Itu daerah yang sangat berbahaya. Tapi melihat kondisinya, saya akhirnya setuju. Sepanjang jalan, wanita itu bicara dengan bahasa Jawa halus yang sangat tinggi. Dia bercerita tentang pentingnya menjaga kejujuran dan kesabaran dalam hidup. Bapak adalah orang yang jujur. Gusti tidak akan membiarkan Bapak kelaparan, katanya lembut. Sesampainya di mata air, wanita itu turun. Dia memberikan sebuah kantong kain kecil yang terasa berat. Jangan dibuka sampai Bapak sampai di rumah dan sholat subuh, pesannya. Saya mengangguk patuh. Saya pulang dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, saya menunggu waktu subuh dengan tidak sabar. Setelah sholat subuh, saya mengajak istri saya untuk membuka kantong itu bersama-sama. Saat dibuka, kantong itu berisi kepingan-kepingan emas tua dan uang kertas zaman dulu yang masih berlaku, namun dalam kondisi sangat baru. Nilainya cukup untuk membayar semua hutang saya dan memperbaiki rumah. "Pak, ini uang dari mana?" tanya istri saya gemetar. "Ini hadiah dari kesabaran kita menghadapi gangguan selama ini, Bu," jawab saya sambil menangis. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Siangnya, saat saya mau menukarkan emas itu, kepingan emas tersebut berubah menjadi batu kali biasa, dan uang-uang kertas itu berubah menjadi tumpukan daun jati kering. Aduh, saya terduduk lemes. Istri saya hanya bisa memeluk saya. "Sabar, Pak. Mungkin memang bukan hak kita uang itu," kata istri saya bijak. Inilah sisi paling kejam dari gangguan hantu. Mereka memberikan harapan yang sangat tinggi, lalu menjatuhkannya ke dasar jurang dalam sekejap mata. Saya menyadari, bergantung pada pemberian gaib adalah sebuah kesalahan besar. Rezeki yang berkah adalah yang didapat dari keringat sendiri, meskipun sedikit. Menjelang subuh, biasanya kabut mulai turun menyelimuti kota. Cahaya lampu jalanan mulai memudar digantikan oleh semburat merah di ufuk timur. Inilah saat yang paling saya sukai. Saat dimana dunia gaib mulai kembali ke peraduannya dan dunia manusia mulai terbangun. Setiap kali saya pulang ke rumah saat adzan subuh berkumandang, saya merasa telah memenangkan sebuah pertempuran. Pertempuran melawan rasa takut, pertempuran melawan rasa lapar, dan pertempuran melawan zaman yang ingin menghapus keberadaan saya. Dokar ini mungkin akan lapuk, kuda ini mungkin akan menua, dan saya mungkin akan segera beristirahat selamanya. Tapi cerita tentang seorang kusir yang tidak pernah menyerah pada malam akan tetap ada di sudut-sudut jalan kota tua ini. Saya melepaskan tali kendali dari leher si manis, memberikan dia tumpukan jerami segar dan air minum yang bersih. "Istirahat, Nis. Kita sudah kerja keras malam ini," kata saya sambil menatap matahari yang mulai terbit. Masa depan mungkin terlihat suram bagi profesi saya, tapi bagi saya, selama masih ada matahari yang terbit, harapan itu akan selalu ada. Dan selama masih ada malam yang harus ditempuh, saya akan tetap menjadi kursi dokar yang setia, membawa cerita dari dua dunia yang berbeda. Ben Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat berpuasa ya. Sudah hari keberapa nih? Bagi yang ikut pemerintah ataupun ikut organisasi keagamaannya. Komen ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.